Baik, sebelumnya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami ya dengan judul analisis dan perancangan sistem informasi manajemen data di Linda Laundry. Baik, untuk anggota kelompok yaitu ada Nikadek Martiani dengan NIM 241509103 dan selanjutnya aku Sumaning Ayu Dewi Tribuana dengan NIM 241509116 dan selanjutnya ada saya sendiri yaitu Vendra Kumarokinda dengan NIM 24150911045. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Nikadek Martiani. Selanjutnya untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nikada Martinayani. Di sini kami akan membahas tentang analisis sistem saat ini di Lina Laundry. Yang kedua, kami akan membahas tentang implementasi sistem yang terdiri dari gambaran umum sistem informasi dan juga desain database. Dan yang ketiga itu ada kontribusi tim. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang analisis sistem saat ini di Lina Laundry akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang dimana pada tanggal 20 April 2025, kami melakukan wawancara terhadap salah satu usaha laundry yang bernama Linda Laundry, yang beralamat di Jalan Jempol nomor 64 Banyuning Barat. Nah, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, kami mendapatkan informasi bahwa di Linda Laundry itu terdapat 3 orang karyawan. Selain itu, di Lina Laundry, pencatatan transaksi itu dilakukan secara manual, yaitu hanya dengan memberikan nota kepada para pelanggan dan disimpan untuk mereka sendiri. Nah, dari analisis yang kami lakukan, terdapat permasalahan utama, yaitu jika nota tersebut hilang, maka akan terjadi permasalahan antara Lina Laundry dan para pelanggan, yang dimana proses transaksi tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk merancang sistem manajemen data pencatatan transaksi di Lina Laundry. Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa informasi yang kami dapatkan setelah melakukan wawancara. Yang pertama itu ada proses pelayanan di Lina Laundry, yang dimana pelanggan datang langsung membawa cucian ke lokasi. Selanjutnya, cucian tersebut diproses dan diterima oleh karyawan sesuai dengan layanan yang dipilih oleh pelanggan. Yang kedua itu ada jenis layanan tersedia. Jadi di Linda Laundry itu terdapat 2 jenis layanan. Yang pertama itu ada paket kiloan dan ada paket pijian. Untuk paket kiloan sendiri terdapat beberapa jenis yang dimana cuci kering setrika langsung atau cuci saja atau setrika saja. Untuk paket bijiannya itu ada cuci ekspres, setrika ekspres, dan bed cover. Yang dimana masing-masing layanan itu memiliki harga yang berbeda-beda. Selanjutnya itu ada informasi biaya yang terima. Jadi untuk informasi biaya yang terima oleh pelanggan itu, pelanggan diberikan nota oleh karyawan. Selanjutnya itu ada proses pengambilan cucian. Nah, setelah cucian itu selesai, jadi pelanggan mengambil ke tempatnya langsung dan diserahkan langsung oleh karyawan yang sedang bertugas. Selanjutnya untuk proses pembayaran. Nah, pelanggan bisa membayar di awal dan di akhir dan ingat untuk membawa nota yang sudah diberikan. Untuk penggunaan bahan pencuci dan pewangi, di Luna Laundry itu tidak ada pemasok tetap, jadi mereka membelinya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Baik, di sini merupakan contoh nota yang diberikan oleh salah satu karyawan Luna Laundry kepada kami. Dan sekian materi yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kusumaning ya. Untuk Kusumaning, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem. Nah, nggak apa sih gambaran umum dari sistem informasi implementasi ini? Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kami kemarin, maka sistem informasi yang akan dikembangkan bertujuan untuk menggantikan proses manual yang selama ini digunakan di Linda Laundry dengan sistem digital berbasis database.
Jadi implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Nah, ada beberapa tujuan utama dari sistem ini. Yang pertama, mencatat data pelanggan secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua, mencatat transaksi laundry secara otomatis. Yang ketiga, mengelola jenis layanan dan harga yang tersedia. Dan yang keempat, menampilkan status pembayaran pelanggan dengan jelas. Next. Oke, di dalam PPT ini sudah terdapat gambar ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, desain ini itu bertujuan untuk merancang sistem yang akan dikembangkan. Ya, maka perancangan bisnis data dilakukan untuk mendukung proses digitalisasi sistem catatan dan layanan di Linda Laundry tersebut. Di dalam gambar tersebut ada beberapa entitas dan relasinya. Contoh yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan ini bertujuan untuk mencatat identitas pelanggannya. Jadi ada beberapa atributnya, ada ID pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Yang kedua ini ada transaksi. Tujuannya untuk mencatat aktivitas laundry dari pelanggan. Nah, atribut yang ada yaitu ID transaksi, tanggal terima, tanggal selesai, dan total harga. Yang ketiga ada layanan. Layanan ini bertujuan untuk mengelola jenis layanan dan harganya. Dan ada beberapa atribut, ada ID layanan, nama layanan, dan harga per kilogram. Dan yang keempat, ada karyawan. Karyawan ini sebagai pihak yang mengelola transaksi tersebut. Dan atributnya ada ID karyawan, nomor telepon, dan alamat. Dan yang terakhir adalah status. Status ini bertujuan untuk mencatat status pembayaran. Atributnya ada ID status dan status pembayaran. Dan di gambar IRD tersebut ada hubungan antar entitas sistem database di Laundry. Contoh relasi yang pertama yaitu pelanggan dan transaksi. Hubungannya apa sih? Hubungannya yaitu one to many. Kenapa disebut one to many? Karena setiap pelanggan dapat melakukan lebih dari satu transaksi dalam layanan laundry. Namun, satu transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan saja. Contoh yang kedua yaitu transaksi dan layanan. Hubungannya many to many. Kenapa many to many? Karena satu transaksi bisa menggunakan lebih dari satu layanan. Misalnya, cuci dan setrika. Dan satu jenis layanan bisa digunakan dalam banyak transaksi. Yang ketiga, ada transaksi dan status. Hubungannya yaitu one to many. Kenapa one to many? Karena setiap transaksi memiliki satu status pembayaran yang menjelaskan apakah transaksi tersebut sudah dibayar atau belum dibayar. Sementara itu, satu jenis status dapat digunakan oleh banyak transaksi. Dan yang terakhir adalah karyawan dan transaksi. Hubungannya itu one to many. Kenapa one to many? Karena setiap karyawan dapat mengelola banyak transaksi. Namun, satu transaksi hanya dikelola oleh satu karyawan. Itulah presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kusumaning telah mempresentasikan. Selanjutnya akan dipresentasikan lagi oleh Nikade Martiani ya. Untuk Nikade Martiani, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini saya sendiri akan melanjutkan pemaparan materi tentang desain database, yang dimana saya akan menjelaskan tentang konversi IRD ke tabel. Nah, untuk konversi IRD ke dalam tabel itu terdapat beberapa ketentuan, yang dimana untuk setiap entitas itu harus dikonversikan ke dalam tabel. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa terdapat beberapa entitas, yaitu entitas pelanggan, karyawan, layanan, status, dan transaksi, yang dimana entitas tersebut dikonversikan ke dalam tabel. Nah, ini merupakan entitas pelanggan menjadi tabel pelanggan, tabel karyawan, tabel layanan, tabel status, dan tabel transaksi. Selanjutnya untuk relasi yang derajatnya itu one to many. Nah, pada IRD
relasi yang derajatnya one to many itu ada antara pelanggan dan transaksi, karyawan dan transaksi, dan status dan transaksi. Yang dimana pada untuk konversi tabel yang derajatnya one to many, maka foreign key-nya itu ditaruh di posisi many. Jadi pada tabel transaksi, ID pelanggan, ID karyawan, ID status itu sebagai foreign key-nya agar tabel-tabel ini saling berhubungan. Jadi pada tabel pelanggan itu ada primary key-nya di ID pelanggan, tabel karyawan itu primary key-nya ada ID karyawan, tabel layanan primary key-nya ID layanan, tabel status primary key-nya ID status, dan tabel transaksi itu primary key-nya ada ID transaksi. Dan untuk tabel-tabel lainnya itu, mohon maaf, untuk atribut-atribut lainnya dimasukkan di masing-masing tabel. Nah, selanjutnya itu pada relasi yang derajatnya many to many. Nah, untuk ketentuannya itu adalah relasinya itu dibuatkan tabel. Nah, seperti ini pada relasi transaksi dan layanan yang derajatnya itu many to many. Terdapat relasi memuat yang harus dibuatkan tabel. Jadi, konversi tabelnya itu adalah tabel memuat atau kami tulis sebagai detail transaksi, yang dimana ada primary key-nya itu ID detail transaksi, ID transaksi, ID layanan sebagai foreign key-nya, dan ada atribut tambahan yaitu quantity dan subtotal. Nah, setelah kita konversi IRD ke dalam tabel, kita harus mengecek tabel tersebut apakah sudah memenuhi 3NF. Nah, untuk memenuhi 3NF, kita harus melalui 1NF dan 2NF. Yang dimana pada 1NF, itu setiap record tidak boleh ada yang kosong. Selanjutnya pada 2NF itu tidak ada yang namanya partial dependency, yang dimana atribut non-kunci dipengaruhi oleh sebagian atribut kunci. Selanjutnya pada 3NF itu yakni tidak ada namanya transitive dependency, yang dimana atribut non-kunci mempengaruhi atribut non-kunci lainnya. Kita cek satu-satu. Di tabel pelanggan, semua record sudah terisi dan semua atribut sudah dipengaruhi oleh atribut kunci yaitu ID pelanggan. Pada tabel karyawan, semua record sudah terisi. Kita lihat atribut non-kunci sudah dipengaruhi oleh atribut kunci yaitu ID karyawan. Pada tabel layanan juga sama, semua atribut non-kunci dipengaruhi oleh ID layanan. Pada tabel status, atribut non-kunci status pembayaran dipengaruhi oleh ID status. Pada tabel transaksi, atribut tanggal terima, tanggal selesai, total harga, ID pelanggan, ID karyawan, ID status dipengaruhi oleh ID transaksi. Dan untuk tabel detail transaksi, ID transaksi, ID layanan, quantity subtotal itu dipengaruhi oleh ID detail transaksi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tabel yang sudah kami buat itu sudah memenuhi 3NF. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tabel relasi ya. Jadi pada relasi antar tabel terdapat master tabel yaitu tabel pelanggan, karyawan, layanan, dan status. Setiap tabel memiliki primary key masing-masing. Misalnya pada tabel pelanggan terdapat primary key yaitu ID pelanggan. Kemudian di bawahnya terdapat tabel relasi yaitu tabel transaksi dan tabel detail transaksi. Pada tabel transaksi primary key-nya adalah ID transaksi dengan foreign key-nya adalah ID pelanggan, ID karyawan, dan ID status. Sedangkan pada tabel detail transaksi, primary key-nya adalah ID detail transaksi dengan foreign key-nya yaitu ID transaksi dan ID layanan. Primary key-nya adalah tabel master. Primary key-nya pada tabel master dihubungkan ke tabel relasi dengan garis sesuai dengan letak foreign key-nya. Nah, selanjutnya hubungan antar tabel. Eh, Pelanggan ke transaksi yaitu one to many. Kenapa? Karena satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi. Selanjutnya karyawan ke transaksi one to many. Karena satu karyawan bisa menangani banyak transaksi. Lalu status ke transaksi. Satu transaksi bisa digunakan oleh banyak transaksi atau one to many. Jadi pada tabel YRD yang awalnya pada ERD yang koordinasinya transaksi ke layanan many to many,
setelah kita konversi ke tabel relasi antara transaksi dan detail transaksi jadi one to many dan layanan ke transaksi jadi one to many. Next. Ini ya, jadi di sini adalah kontribusi dalam tim ya. Jadi di gambar itu kami sedang melakukan wawancara kepada salah satu karyawan Linda Laundry. Selanjutnya ada gambar di sini kami sedang menyusun laporan via Zoom salah bersama-sama. Selanjutnya di sini IRD yang telah dibuat oleh Kusumaning dan Vendra atau saya sendiri, kami periksa bersama-sama melalui via Zoom. Lalu ada gambar kami juga memeriksa tabel yang telah dibuat oleh Matiani via Zoom dan untuk gambarnya lagi ada saat tim sedang diperlihatkan nota oleh salah satu karyawan Linda Laundry. Next. Baik, cukup sampai sini presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.